Sebenarnya sih untuk jadi polisi kan, untuk kita menuntut ilmu itu bukan penghalang. Nah, aku tuh lagi cari peluang banget gimana sih caranya kita bisa kerja tapi sambil kuliah. Nah, tentunya pada saat cari-cari itu yang pas ini ada di IBLAM, di STIH IBLAM. Dan tentunya pada saat aku masuk itu benar-benar gak nyesel karena bisa aku bisa benar-benar mengatur waktu antara pekerjaan dan juga menuntut ilmu itu bisa seimbang. Awalnya sih saya dapat saran dari teman satu kantor ya. Dia udah semester 5 di sini. Terus saya tanya-tanya sama dia, kira-kira di mana ya tempat kampus yang enak, yang nyaman gitu, yang nggak terlalu susah ya. Karena kita kan basicnya kan pekerja ya. Jadi ada sisa-sisa waktu kita manfaatin untuk kerja. Akhirnya disaranin sama teman untuk kuliah di STIH IBLAM ini. Karena background saya adalah entrepreneur yang sangat bersinggungan dengan hukum karena saya di mining pertambangan. Jadi saya pikir sangat tepat saya memilih hukum ini dengan mata kuliah yang saya pelajari dari hukum pidana, perdata, itu sangat membantu saya dengan pekerjaan saya, apalagi yang saya bilang tadi, saya bersangkut dengan beberapa hukum. Ini membuat saya lebih pede, lebih kritis, lebih percaya diri. Setelah itu saya menganalisa permasalahan hukum itu sekarang lebih mendalam, tidak awam seperti sebelumnya. Fasilitas kampusnya sekarang lebih banyak ya, banyak untuk kita, kelas-kelasnya juga banyak, terus ada ruang rapat, ruang kita untuk mahasiswa bersosialisasi juga sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi sangat membantu, mendukung juga. Dari fasilitasnya juga, di sini kan ada kelas-kelasnya banyak, terus di sini juga full AC, jadi nggak usah khawatir untuk kepanasan, apalagi dengan Jakarta yang emang panas. Terus lokasinya juga yang strategis, nggak terlalu jauh dari rumah dan kantor, yaitu di Jakarta Pusat. Kultur kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, sebagaimana juga di kampus-kampus yang punya kekhususan, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Kita menekankan istilahnya sistem pendidikan yang mong-kinemong, yang saling among antara mahasiswa dengan tenaga pendidik, tenaga pengajar, dosen, ataupun yang lain. Nah, gitu ya. Tuh. Oleh karenanya, antara mahasiswa dan dosen itu hampir-hampir tidak ada batas ya. Bagaimana berdiskusi, bagaimana sharing, bagaimana mentransformasikan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, baik di S1 maupun di S2, kita menekankan dosen itu sebagai pamong, sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, bukan hanya mengajar saja, ya toh, lalu one way traffic, tetapi kita harus membangkitkan. Kulturnya begini, karena kan karakter mahasiswa di sini beda-beda. Ada yang sudah kerja, ada yang baru lulus SMA, jadi karakter mahasiswa itu berbeda-beda. Pendekatannya dari dosen ke mahasiswa pun juga harus pendekatan berbeda. Jadi suasana yang dibangun dalam kelas itu beda dengan kampus pada umumnya. Sepengetahuan saya, jadi saya akan feedback dulu ke belakang. IBLAM itu bukan perguruan tinggi besar, tetapi IBLAM itu melahirkan alumni yang punya pengaruh di lembaga-lembaga terhormat di lembaga-lembaga hukum di Indonesia. Nah, itu tidak mungkin ada pengaruh dari kualitas dosen yang mengajar gitu ya. Jadi IBLAM ini cukup kompleks, tenaga-tenaga pengajarnya mulai dari praktisi, akademisi yang kebetulan alhamdulillah Ketua Yayasan memberikan ruang yang cukup luas kepada mereka-mereka untuk berkiplas secara akademik di IBLAM. Mahasiswa juga tidak hanya diajarkan bagaimana berteori, bagaimana berargumentasi, tetapi juga bagaimana bisa menjadi lawpreneur sendiri. Nah, itu menjadi salah satu keunggulan kami. Begitupun ketika kami mencari staf pengajar atau tenaga pengajar untuk STIH IBLAM. Jelas kami mencari kualitas pengajar yang di atas rata-rata kami. Program studi IBLAM saya kira sudah mengikuti alur perkembangan zaman saat ini, yaitu hukum bisnis yang lebih dia tekankan, perdata, pidana, bisnis, itu lebih ditekankan.
Karena situasi saat ini adalah tidak bisa lepas dari ekonomi dan politik ataupun ekonomi. IBLAM dilahirkan untuk mewujudkan lulusan-lulusan hukum yang profesional dan kompeten, yang menjunjung nilai-nilai kebenaran dan keadilan, sehingga mampu menjadi pembaharu hukum yang baik, jujur, dan serta berintegritas di antara lulusan-lulusan hukum lainnya yang ada di Indonesia. IBLAM sudah 25 tahun ada di Indonesia dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Lulusan-lulusan kami sudah menempati banyak sekali posisi-posisi strategis yang ada di Indonesia. Kita bisa sebut pimpinan KPK, pimpinan Mahkamah Agung, hingga Komisi Yudisial. Oleh karena itu, IBLAM berkomitmen untuk terus menghasilkan lulusan yang terbaik, sehingga mereka mampu berkontribusi bagi bangsa dan mampu memimpin posisi-posisi strategis yang akhirnya dapat memajukan kondisi hukum yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga alumni IBLAM dari tahun ke tahun, sejak awal IBLAM ini berdiri hingga sekarang ini, mereka semua telah mampu mengaplikasikan keilmuannya di dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara ini, yang dituntut adalah realitanya, karya nyatanya, bukan masalah lulusan dari mana. Kualitas staf pengajar cukup mumpuni, sangat bagus. Beberapa di antara pengajar itu merupakan dosen yang berpengalaman, juga ada yang dari birokrat, sehingga ilmu-ilmu yang diberikan itu cukup real dan nyambung dengan pekerjaan kita. Alumni-alumni IBLAM sangat qualified. Kita mendengar juga banyak yang ketua lembaga tinggi, lembaga tertinggi. Ya, saya begini-gini jelek-jeleknya eselon 1 juga, kan? Karena IBLAM itu berani bersaing dengan perguruan tinggi swasta lainnya. Terbukti kan kita beberapa tahun yang lalu kan ada yang beberapa perguruan tinggi swasta yang dilukidasi. Ini kan menandakan bahwa berarti salah satu persyaratan tidak terpenuhi. Tapi IBLAM sendiri sampai sekarang masih berdiri kokoh. Artinya bahwa itu disahkan atau diresmikan ya secara sah, berarti legal. Kemudian mahasiswa pun kalau saya perhatikan juga sampai sekarang juga lebih banyak. Alumni pun juga lebih banyak. Dan yang menjadi kebanggaan saya, banyak, kalau saya sebagai aparatur sipil negara itu banyak yang justru mengambil IBLAM. Iya, dan bukti contoh nyatanya sudah banyak para pejabat yang artinya backgroundnya itu dari IBLAM semua. Itu adalah menjadi kebanggaan.